Oke, jadi hari ini kita akan membahas laptop GTX 1050 termurah. Tapi kalian jangan berharap ini barang mewah, karena banyak sekali part yang diperah biar harga tetap ramah. Ya udah, nggak usah kebanyakan resah. Saya ucapkan selamat menonton manusia prasejarah. Hai guys, Handika di sini, dan di video kali ini kita akan mereview laptop yang sesuai dengan requestan kalian, yaitu Asus F560UD atau lawannya Asus F570ZD yang pakai Ryzen. Nah, cuman saya lagi gak enak badan dan tenggorokan saya itu masih sakit. Jadi untuk desain fisik saya akan dibantu oleh Sally, tapi nanti untuk fungsi utama atau tes benchmark dan lain-lain akan tetap saya. Jadi biar kalian nggak disesatkan oleh Sally. Oh iya. Jadi nanti bagian kesimpulan juga akan saya, oke? Jadi sekarang lanjut saja ke Sally sebentar. Oke. Jadi kita akan menjelaskan dari awal, dari luaran dulu ya. Dari luarannya, dari desain luarannya. Nah, di luarannya ini punya tekstur bergaris-garis gitu ya. Sama ada garis abstrak ini. Kalau misalkan kelihatan sih ya, ada garis gini, pokoknya abstrak gitu ya. Terus garisnya itu kayak teksturnya itu kayak parutan kuku gitu. Jadi bisa digesek-gesek gini. Jadi kalau buat kalian yang cewek atau cowok mungkin ya ada ya. Itu kalau misalkan habis potong kuku, itu kalau misalkan kalian nggak apa ya, maksudnya nggak pedicure itu pakai ini aja lebih hemat daripada bayar ya kan. Terus dari tulisan Asusnya ini sendiri, ini dia punya warna hijau Tosca. Nih kayak gini, agak apa ke dalam gitu ya, ini ya agak delep gitu kan. Terus dari bagian ininya, dia itu punya garis warnanya hijau Tosca juga. Nah kayak gini nih, itu bagus sih, aku suka sih. Terus kita ke dalamnya, ke dalamnya, jeng. Dibuka pakai satu tangan coba. Oh iya. Kita coba buka pakai satu tangan. Tuh, nggak kuat sih, tapi masih ngangkat gitu ya. Terus kalau dibuka pakai tangan sendiri agak alot mungkin karena masih baru gitu ya. Tapi kalau udah sering dipakai, sering dibuka tutup, nanti jadi fleksibel sendiri kok. Masa? Terus kita masuk ke dalamnya. Ini sama kayak yang di luarnya tadi itu, tulisan Asusnya itu ada warna hijau Toscanya gitu kan. Kayak gini, ada agak dalam juga. Terus ada ini ya sih. Ya ini buat nyangga biar nggak langsung natap gitu kan ya. Nanti lagi. Terus di bagian sininya, ininya apa tadi namanya? Lupa. Itu teksturnya dia itu kayak di luarannya tadi, jadi kayak parutan kuku gitu, cuman lebih halus dikit gitu kan. Terus di bagian touchpadnya, di outline-nya ini warnanya hijau Tosca juga, sama kayak yang pinggiran sama ininya. Lalu kita ke sampingnya. Wih, yang di samping ini ada SD card. Mini SD card. Oh, mini SD card. Jadi buat yang apa ya, mau nyolokin itu apa, mini SD card bisa di sini. Terus ini di sampingnya lagi ada HDMI port, sampingnya lagi ada USB port sama jack audio. Terus di sini ada colokan buat chargernya, sama ini ada kipasnya si laptop ini tuh ya. Sama di samping sininya ini ada apa tadi? Kensington lock itulah namanya. Di bagian sini ini ada ventilasinya lagi. Jadi biar kalau panas gitu kan, di sininya maksimal, sininya lumayan halus gitu kan keluarnya. Jadi soalnya kan kecil-kecil gitu kan. Terus di sampingnya lagi ada USB port lagi 2 sama indikatornya nyalanya. Tuh. Terus apa lagi ya? Oh, di baliknya ini tempat kipasnya dia. Kayak laptop lain sih, sama aja, cuman ya sama aja gitu.
Jadi membahas ke layarnya. Layarnya Asus yang ini tuh udah Nano Edge display, yo bener. Terus jadi ini tuh 15 in tapi tampaknya kayak 14 in gitu. Untuk keyboardnya sendiri tuh enak sih buat ngetik-ketik, tapi yang tak suka itu ininya, numpadnya terlalu berdempetan gitu kan ya, terlalu mepet-mepet, jadi nggak kurang leluasa gitu kan ya. Kalau dipepet-pepet gitu kan kurang gitu kan, nggak enak kan. Terus lanjut ke ini si tombol powernya. Nah ini si tombol powernya itu masih menyatu sama si keyboardnya. Jadi biasanya kan ada yang di sini kan, di sini atau di sini gitu loh. Itu aku sih lebih suka yang di sini, soalnya nggak kepencet-pencet gitu kan ya. Lanjut ke touchpadnya, kalau dibuat ini nyekrol ya kan, enak sih ya. Agak, tapi ada nyedap-nyedapnya apa karena aku yang aja ya, yang kendap-kendan gitu, apa sih, terlalu menekan gitu kan ya. Jadi agak apa ini namanya, nyadap-nyadap gitu. Lanjut ke webcamnya. Ceng. Nah, kalau aku pribadi sih nggak terlalu suka webcamnya sih ya, agak melarat, kayak apa sih, kayak ada semut-semutnya gitu kan. Berjajar-jajar gitu kan, melarat gitu. Lanjut ke selanjutnya ke speakernya ini dia pakai Sonic Master, iya kan, bener kan? Kayak Sonic Master kayak gini soalnya. Goyang dong. Gak pause. Stop. Ya. Menurutmu? Kalau gimana? menurutku sih enak gitu ya. Kayak apa sih, kalau orang bilang itu jeduk-jeduknya itu enak gitu loh. Kayak kalau ada orang di kampung itu nikahan gitu, suaranya itu kayak gitu, jeduk-jeduk. Cuman ini versi lebih lebih pelan gitu kan. Cuman enak banget, kayak jeduk-jeduk gitu. Oke guys, jadi itu adalah desain secara fisik versi Shelly. Sekarang saya akan mencoba meluruskan sedikit. Kalau versi saya, si F560UD ini dari segi bahan material dan warna sama persis dengan F570ZD. Namun kalau dari tekstur berbeda. Kalau F560UD ada bordes atau yang kata Shelly itu tadi parutan kuku. Tapi kalau di F570ZD lebih halus. Kemudian F570ZD memiliki backlit keyboard, sedangkan F560UD ini tidak memiliki backlit, dan feel untuk mengetiknya kalau saya pribadi sih kurang nyaman dengan feel yang cukup kerasa murah dan kopong. Kemudian layar F560UD ini memiliki spesifikasi 15,6 inch Full HD dengan 60Hz refresh rate, 45% NTSC yang sepertinya panelnya bukan IPS, karena di website Asus nggak ada keterangan panel IPS. Biasanya kalau IPS pasti ditulis IPS gitu. Tapi kalau yang TN jarang ditulis. Makanya layar dari Asus F560UD ini meskipun Full HD ya warnanya pucat, karena sehari-hari itu saya menggunakan laptop dengan layar IPS dengan 144Hz refresh rate dengan 100% sRGB lagi. Jadi layar kayak gini tuh kayak kelihatan pucat banget, kayak orang lagi sakit tipes. Dan kalau kalian dengarkan tadi, speaker dari F560UD kedenger kenceng dan ngebas banget, padahal menggunakan Sonic Master. Menurut saya bukan karena ada banyaknya woofer atau speaker. Jadi kalau kita buka casing F560UD ini terdapat dua speaker yang memiliki ruang gema yang sangat besar, yang menyebabkan suara bass menggema dan suaranya jadi lebih kenceng. Dan di bagian dalam ini banyak sekali ruang yang kosong, contohnya di area baterai yang memiliki spesifikasi 3 sel 37 Wh yang bisa bertahan sekitar 4 jam ketika tes streaming YouTube. Seharusnya bisa masuk untuk baterai lithium polimer, karena aneh aja kalau ada ruang kosong tapi nggak kepakai. Kemudian di bagian sebelah fan-nya juga hanya ada penyangga saja biar terlihat nggak kopong.
Tapi tetap menurut saya harusnya sih diisi slot SSD atau apa kek biar gak kelihatan kosong banget. Yang saya apresiasi di seri ini adalah dimudahkannya untuk mengupgrade RAM. Karena di seri F570ZD kalian harus mencopot motherboardnya dulu kalau mau upgrade RAM. Dan saran saya kalian harus bener-bener upgrade, karena kalau nggak di-upgrade laptop ini lelet banget, udah kayak keong. Dan ada yang aneh lagi, jadi ini ceritanya pas saya copot keyboardnya untuk lihat dalemannya, ada slot untuk fingerprint, padahal F560UD ini tidak ada fingerprint. Mungkin ini adalah motherboard VivoBook yang lain yang dipaksakan masuk, atau entahlah, ya hanya Asus yang tahu. Dan apa soket ini berfungsi, saya juga nggak tahu karena saya juga belum coba. Kalian bisa coba sendiri nanti, karena menurut saya sayang banget kalau udah ada soketnya tapi nggak dimanfaatkan. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop GTX termurah ini secara performa. Pertama, seperti biasa kita menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya untuk CPU benchmarknya mendapatkan skor sekitar 583 CB, dan tes ini juga sudah saya lakukan sekitar 10 kali. Hasilnya rata-rata tetap di angka 500 fps. Kemudian untuk tes OpenGL, GPU benchmarknya GTX 1050 di F560UD mendapatkan skor sekitar 71,36 fps. Sekarang lanjut ke tes game. Game pertama kita mencoba game PES 2019 di settingan XD 1280x720. Hasilnya masih sangat playable. Ini saya masih pakai default RAM-nya, jadi masih 4 GB, nggak ada yang saya upgrade di review kali ini. Di PES 2019 mendapatkan FPS sekitar 50-60 fps dan sangat playable untuk dimainkan. Lanjut ke game Battlefield 1, saya juga menggunakan settingan XD 1280x720 dan FPS yang didapat rata-rata juga masih sangat playable di average 60-an fps, dan suhu GPU dan juga CPU-nya relatif aman di angka 80-an derajat Celcius. Lanjut ke game Apex Legends menggunakan settingan XD dengan kualitas mentok kiri atau very low. FPS-nya cukup aneh karena naik turun dengan sangat cepat. Kadang 60 fps, kadang langsung drop sampai 10 fps. Makanya saran saya wajib upgrade RAM, karena sistem requirement game-game sekarang itu udah pada 8 GB semua. Kalau masih pakai 4 GB, mending kalian main Zuma atau PUBG emulator daripada bikin emosi main game-game yang berat. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulan F560UD versi DKID adalah saya akui ini adalah pemegang rekor untuk laptop GTX 1050 yang 4GB termurah sampai saat ini, karena untuk harganya ada di bawah 9 juta dan untuk link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi. Tapi laptop ini banyak tapinya. Tapi RAM-nya cuma 4GB, tapi belum backlit, tapi single fan, tapi motherboardnya banyak yang kopong dan banyak yang aneh. Tapi murah sih, ya mau gimana lagi, kalian minta murah kok minta lebih. Memang netizen ini kurang bersyukur. Dan terlepas dari kebanyakan kata tapi tadi, speakernya patut diacungi jempol. Meskipun itu hanya permainan ruangan, tapi tetap speakernya kerasa kenceng dan bassnya itu kerasa banget. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.